Dua golden time. Kapan sih dua golden time ini? Dua golden time ini menurut dokter ya, yang pertama adalah 5 menit sebelum tidur. Dan yang satunya lagi adalah 5 menit bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya, alhamdulillah. QLM atau Quality Life Management sudah yang ke 340 kali ini silaturahim kita dengan mitra semua. Hari ini tema yang kita ambil adalah berani mencoba hal baru. Konon satu cerita, kenapa orang takut dengan hal baru? Betul bahwa sesuatu yang baru tidak mudah, namun kalau biasa pasti bisa. Ada istilah yang sangat luar biasa juga, bisa karena biasa. Nah, kali ini kita mengundang praktisi pendidik dan juga seorang yang sekarang sedang bergelut di pendidikan juga. Ada learning centernya, ada juga SDIT-nya, ada juga pembelajaran non formalnya, dan apapun boleh. Ada Mbak Rahma Febiani MAG. Assalamualaikum Mbak Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Cukup sulit ke sini? Masya Allah, hujannya di luar prediksi. Ya, semoga tidak menjadi halangan kita ya untuk berbagi dengan mitra. Dan insya Allah kali ini yang kita bicarakan adalah berani mencoba hal baru. Ini satu tema yang luar biasa, dan kebetulan sekali Mbak Rahma ini satu titik di mana hobinya adalah senang sekali dengan mencoba hal baru. Luar biasa ya. Yang mana konon orang bilang, wah hal baru itu saya ngeri, saya takut, nanti saya kehilangan dan sebagainya lah. Negative thinkingnya didahulukan gitu. Namun di sini ada sosok yang justru menantang hal baru. Nah, mitra, sebagaimana biasa kita akan berbagi dengan ilmu yang insya Allah manfaat, berbagi dengan sesuatu yang sangat simple, yang bisa kita mungkin ingat, bisa kita implementasikan, dan bisa kita sebarluaskan ke yang lain manakala ini baik. Insya Allah seperti itu. Ada beberapa hal yang menjadi patokan kita, bagaimana cara kita menjadi orang yang betul-betul nantinya tidak takut lagi dengan hal baru. Bahkan tantangan ini menjadi tantangan serius untuk kita. Kita keluar dari zona nyaman kita, dan kita akan mau memetik hal baru sehingga menjadi pengalaman baru, menjadi ilmu baru, pengetahuan baru, dan sebagainya baru semua nih. Dan luar biasanya kita akan mendapatkan teman baru pula ya. Nah, di sini nanti kita berbagi dengan Mbak Rahma ya. Insya Allah ada 8 hal yang akan dibagikan oleh Mbak Rahma kepada kita semua. Dengan satu sisi kita akan mempelajarinya, kita akan mengadaptasinya, kita akan paling tidak memetik satu hal pentingnya, sehingga kita adalah orang-orang yang sama kayak Mbak Rahma, senang dengan hal baru. Luar biasa ya Mbak. Oke. Nah, di sini nanti yang akan kita bahas adalah apa sih manfaat mencoba hal baru. Nah, ini luar biasanya. Jadi bukan hanya hal barunya, tapi manfaat di dalamnya, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul paham, betul-betul mengetahui, betul-betul mau melangkah dengan hal baru. Manfaat mencoba hal baru. Nah, yang pertama adalah meningkatkan kreativitas. Nah, kata Mbak Rahma ini nanti akan diterangkan bagaimana sih orang bisa meningkatkan kreativitasnya sehingga ia mau mencoba hal baru. Karena konon tadi saya katakan bahwa hal baru itu asing gitu. Hal baru itu justru merupakan satu hal yang tidak enak lah. Hal baru itu menakutkan. Nah, ini nanti akan diterangkan oleh Mbak Rahma. Yang pertama adalah meningkatkan kreativitas. Silakan Mbak Rahma untuk menerangkan apa sih yang disebut dengan atau yang dimaksud dengan meningkatkan kreativitas itu. Ya, baik. Sehingga mau melangkah menjemput hal baru. Ya betul, baik. Sebelumnya mungkin sedikit intermezzo saja. Kenapa saya bilang saya senang sekali dengan hal yang baru. Ya. Sedikit mereview kehidupan saya mungkin yang sebelumnya, bahwa saya juga seorang guru honor yang hampir 12 tahun mengajar di sebuah SMA negeri. Dan alhamdulillah pada saat itu sudah menandatangani SK
K2 waktu itu PNS ya, PNS dan dengan segala macam hiruk pikuknya ya ternyata ada kendala di situ dan akhirnya saya memutuskan untuk berhenti sebagai tenaga K2 pada saat itu dan ternyata Allah memberikan jalan untuk men-challenge saya mungkin ya untuk mendirikan atau amanah di lembaga lain gitu. Nah, dalam hal ini ada beberapa lembaga yang memang bernaung di bawah yayasan yang memang yayasan keluarga yang mengelola. Jadi seperti itu. Jadi kenapa dibilang hal baru? Karena sebelumnya saya hanya karyawan tentunya guru swasta, guru honor saja ya, tapi di sini saya menerima hal baru di mana bisa yang tadinya mungkin hanya sebagai guru tapi kali ini menerima tawaran untuk mengelola lembaga. Jadi makanya kenapa saya bilang saya punya hobi untuk mengambil hal yang baru. Ya mungkin untuk sebagian orang ya Pak, kita ketahui bahwa pasti banyak sebagian besar orang mungkin hanya mau berada di zona nyaman. Betul ya. Saya sudah digaji, saya sudah dapat intensif bulanan yang cukup jelas. Tapi untuk mengambil keputusan, mengambil sesuatu yang baru atau sesuatu pengorbanan untuk membangun sesuatu itu mungkin tidak banyak orang mengambilnya karena ya banyak ketakutan-ketakutan kayak takut gagal, takut tidak support atau mungkin dalam pendanaan takut kurang dan sebagainya. Tapi ternyata alhamdulillah, bismillah ya Allah mengizinkan saya untuk terus berkontribusi di lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan ini alhamdulillah saya dan keluarga saya sendiri yang mengelola. Ya, seperti itu. Jadi memang tadi satu statement bahwa hal baru ini kan satu tantangan. Tapi saya sangat sepakat ketika siapapun yuk kita menjemputnya dan kita berani melangkahnya untuk betul-betul masuk ke dalam hal baru, karena di dalamnya tadi justru kita akan mendapatkan sesuatu yang baru, segala halnya termasuk relasinya pun baru karena hal baru. Nah ini diterangkan dari guru honorer selama sekian tahun, kemudian sekarang sedang mengelola lembaga. Dan lembaga ini betulan lembaga keluarga ya Mbak? Iya, lembaga ini di bawah naungan yayasan keluarga ya. Jadi alhamdulillah untuk saya pribadi sendiri sebenarnya memegang lembaga yang berada di wilayah Tasikmalaya. Itu yang ada namanya ILC. Hampir sama ya Pak, ILC ya. Kalau lembaganya berada di mana saat ini? Lembaga pusat berada di Jakarta di Kalibaru Timur 3. Itu ada kerjasama kita juga dengan SMP Al Islamiyah yang kebetulan sekali saya kepala sekolahnya. Iya, di Jakarta juga. Di Jakarta juga, alhamdulillah. Di jalan apa? Jalan Kalibaru Timur 3. Oh, Celincing ya? Celincing Pak. Oh, nggak jauh ya, masih daerah Kota jauh, sini. alhamdulillah. Hanya 10 Jadi menit ada satu SDIT, ada SDIT. IT-nya itu adalah Islam Tahfiz. Jadi khusus untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah sudah berjalan selama 2 tahun di Tasikmalaya. Ini para bunda, ayahanda kalau mau putra putrinya tahfiz datang ke SDIT Ainun. Tapi di Tasikmalaya Pak. Oh di Tasikmalaya. Iya, untuk yang kerja sama-sama kami ada SMP Al Islamiyah. Yang di Kalibaru SMP Al Islamiyah sama tahfiz juga. Oh, di Kalibaru ada ya? Ada. Sama SDIT Ainun. SDIT Ainun. Oh. Betul. Saat ini sudah kelas berapa Mbak itu? Kalau untuk SDIT Ainunnya sendiri yang di Tasikmalaya saat ini baru kelas 2 dan mulai lagi PSB, penerimaan siswa baru. Kemudian untuk SMP-nya kita sudah di tahun ke 11 Pak. Sudah di tahun ke-11. Sudah cukup lama tahun. Alhamdulillah. Kalau yang di sini Celincing, yang di Kalibaru? Ya, kelas yang di Kalibaru kelas 7, 8, dan 9. Oh, itu 3 tahun ya? Betul. Nah, ini kebetulan sekali untuk mitra yang punya adik kecil nih, punya putra-putri yang masih usia SD ya Bu? Usia SMP kalau yang di Jakarta, kalau yang di Tasikmalaya usia SD. Usia ada SMP. juga TK juga Pak di rumah. Ya. Nah ini kalau berkaitan dengan hal baru adalah hal baru itu kita saya pribadi akhirnya belajar bagaimana caranya membangun suatu lembaga dari nol gitu ya, dari nol perizinan dan lain sebagainya yang tentunya di situ
ada beberapa manfaat sesuai dengan tema kita nih. Manfaat mencoba hal baru yaitu yang pertama adalah munculnya ide kreativitas. Dan itu tepat sekali ketika kita meniatkan membuat hal baru atau kita sudah berazam nih, saya mau melangkah untuk hal yang baru, saya mau keluar dari zona yang nyaman. Kalau tadi saya mungkin digaji jelas sebulan tunjangan dan lain sebagainya itu sudah jelas, tapi mencoba untuk saya buka sendiri nih, gitu kan, buka sendiri bagaimana caranya. Akhirnya disitulah saya belajar hal-hal baru. Dan tentunya untuk mencapai sampai dengan tahap ini tentunya itu tidak mudah, Pak. Jujur tidak mudah. Perlunya adanya keyakinan yang kuat dan motivasi yang kuat. Betul sekali. Jadi memang betul, saya sepakat banget ya. Ketika kita mau mencoba hal baru, artinya kita sudah siap segalanya, fisik maupun mentalnya. Karena memang tantangannya nggak sedikit. Tetapi orang yang mau dengan tantangan itu orang yang hebat, orang yang luar biasa. Kita ini jangan kerdil, karena kita mampu, kita bisa. Dan bahkan dengan kata Bismillah tadi, bahwa Rahma sudah yakin akan berhasil dengan ini. Kita doakan bersama. Kita nggak jauh dari sini. Di Kalibaru jalan apa, Mbak? Kalibaru Timur 3. Kalibaru Timur 3 ya. Datang ke sana. Anak-anak kita akan tahfiz Quran. Kebetulan juga pembelajaran Al-Quran, Pak. Iya, aku ya. Mbak Rahma itu S2-nya juga di tahfiz ya, Mbak. Di ilmu Al-Quran ya. Ilmu Al-Quran dan hadis. Tafsir ya. Betul sekali. Wow, luar biasa. Memang satu hal penting bagi kita ini, Mbak, yang saat ini yang sangat kurang sekali adalah ketika anak-anak kita itu tidak lagi belajar ilmu alat nih. Yang mestinya dikuasai. Jadi membaca Al-Quran sekaligus paham artinya, maksudnya dan sebagainya, tafsirnya. Ini hal yang kita harapkan sekali gitu ya. Jadi di mana-mana kalau kita bisa ngaji, nyatanya hanya bisa ngaji saja tanpa mengetahui isinya, wah hanya kulitnya itu. Belum isinya gitu. Saya pada saat memutuskan untuk melakukan perubahan itu, saya membaca salah satunya ayat Al-Quran di surat Al-Furqan ayat 62 yang artinya adalah dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur. Kalau misalkan kita lihat penafsirannya bahwa sesungguhnya kita semua berada dalam selama hidup pasti akan ada perubahan-perubahan. Betul sekali. Disitulah kita harus siap. Dan memang saya sangat sepakat sekali, Mbak, ketika kita itu nggak setengah-setengah gitu. Ketika kita ngaji pun ya kita paham isinya gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi dalam Al-Quran itu? Kan kita mesti tahu asbab nuzulnya. Dan kita mesti membedahnya. Jadi bedah buku, bedah Al-Quran kalau ini luar biasa ya. Di Kalibaru Timur 3 ini. Kalibaru Timur 3 itu nggak jauh dari sini, dari Islamic Center. Dan insya Allah sih banyak sekali warga Islamic Center ya, Mbak, yang saat ini mencari-cari yang seperti itu. Di Islamic Center ada pesantren yang di bekerjasama dengan Turki. Tapi yang jelas sih ketika anak-anak kita belajar tahfiz sekaligus tafsirnya, wow, sungguh sangat luar biasa. Dan itu sebenarnya sejatinya orang yang akan jadi seperti itu. Karena paham bukan hanya kulitnya nih, tapi isinya juga hebat. Jadi ternyata betul dengan tadi apa sih manfaat kita mencoba hal baru, ternyata diantaranya adalah meningkatkan kreativitas dan muncul kreativitas baru. Betul. Akhirnya kita berpikir kritis. Setelah ini saya harus apa? Kemudian langkah yang akan kita ambil ini, langkah strategisnya, baiknya apa, buruknya apa, itu kita akhirnya berpikir sampai ke arah situ. Yang mungkin kalau misalkan kita masih berada di zona nyaman, kita tidak akan terasah untuk berpikir ini baiknya apa nih, langkah ke depannya seperti apa, ada cadangan langkah nggak sih gitu. Nah, itulah yang akhirnya kita temukan. Betul, kalau itu kita tularkan kepada anak-anak kita yang masih sangat muda, wah luar biasa ketika mereka mudanya nanti gitu, tumbuhnya itu pasti growing well, pasti sepenuh. Jadi disinilah human being betul-betul menjadi human being. Nah, karena kita ini bisa mengatakan kita kok nggak manusia ya, manusia tapi nggak manusia ya, karena memang ilmunya yang sangat cetek tadi. Tetapi ketika insya Allah kita belajar di SDIT Ainun atau SMP Al-Islamiyah, insya Allah akan diajarkan di sana betul-betul orang-orang yang hebat banget, dan tidak hanya kulit tapi isinya pun akan tuntas sampai betul-betul kita hafiz dan mengerti, memahami
isi Al-Quran itu. Wow, ini kayaknya langka banget gitu ya. Dan ini baru ada di sini. Ya. Semoga ke depan bisa terus berkembang, tentunya doakan ya. Saya sih sangat berharap dan sangat-sangat berharap kepada seluruh warga, terutama Koja atau Tanjung Priok atau Utara ini yang menjadi tuan rumahnya. Yuk kita dukung, menjadi anak-anak kita kirimkan ke sana untuk belajar tahfidz Al-Quran dan segala-galanya ada di situ karena ilmunya sesungguhnya ada di situ. Jadi akan diajarkan oleh ahlinya dan memang Mbak Rahma ini saya juga membaca di CV-nya adalah S2-nya dari Al-Quran tafsir ya, Mbak. Iya. Jadi tidak diragukan lagi atas keilmuannya. Wah, luar biasa ini. Kita doakan ya, Bapak Ibu. Kita sama-sama yang punya putra-putri ingin tahfiz Quran ya, datanglah ke Kalibaru Timur 3 ya. Kalibaru Timur 3. Ya, ada di sana ya. Betul. Jadi ketemu Mbak Rahma atau staf yang lain, insyaallah dilayani dengan baik. Yang kedua, kita lihat lagi adalah mengembangkan kemampuan beradaptasi. Jadi manfaat dari mencoba hal baru itu ternyata bisa mengembangkan kemampuan beradaptasi. Karena gini, siapa sih yang bisa hidup? Satu-satunya orang bisa hidup, bisa eksis karena mampu beradaptasi. Nah, siapapun yang tidak bisa beradaptasi ya mungkin akan kill by herself. Mungkin akan bunuh diri atau mungkin akan terpinggirkan atau left behind. Oleh karena itu, ketika kita paham ada manfaat, ketika ada manfaat yang luar biasa di atas apa tadi segala-galanya, kalau misalnya itu kita mampu mengembangkan adaptasi. Nah, ini nanti akan diterangkan oleh Mbak Rahma bagaimana sih tadi kalau di awal kan di awal itu kita meningkatkan kreativitasnya dan mencoba manfaat mencoba hal baru, dan yang keduanya adalah mengembangkan kemampuan beradaptasi. Gimana Pak? Kira-kira sih orang ketika dia sudah bisa atau mampu mengembangkan adaptasinya lalu bisa berdiri lalu bisa segala-galanya gitu. Atau yang lain mungkin. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi yang kita tidak usah menggambarkan jauh-jauh ya Pak ya. Ini berdasarkan apa yang pengalaman pribadi, bahwa sebenarnya kita sebagai manusia itu memiliki, kalau boleh saya kasih masukan, ada 2 golden time. Setiap manusia itu baik dari yang kecil, dari mulai usia 8 tahun sampai kita dewasa, itu kita memiliki 2 golden time. Kapan sih 2 golden time ini? 2 golden time ini menurut dokter ya, menurut dokter adalah yang pertama adalah 5 menit sebelum tidur. Dan yang satunya lagi adalah 5 menit bangun tidur. Terkadang kebanyakan orang 5 menit sebelum tidur itu diisi oleh apa? Handphone. Betul ya Pak ya? Gadget gadget ya. Sehingga mindsetnya itu adalah apa yang dia lihat terakhir. Atau misalkan kita punya utang nih. Aduh, saya punya utang gitu kan. Duh, gimana ya? Padahal harusnya 5 menit sebelum tidur itu adalah langkah awal untuk pencapaian masa depan kita. Jadi kita sebenarnya harusnya sudah mempersiapkan di 5 menit sebelum tidur. Jadi kita jangan terdiktasi dengan yang lain ya, tidak dikecohkan dengan yang lain, tapi kita menjaga misalkan contoh kita mau sholat tahajud. Kita susah banget sholat tahajud, gitu kan. Di 5 menit terakhir sebelum tidur, kita azamkan, saya harus bangun tahajud. Harus bangun tahajud, harus bangun malam. Nah, dari azam situlah, insya Allah akan memudahkan sebenarnya. Jadi, disebut bahwa ada 2 golden time. Nah, golden time yang kedua adalah 5 menit bangun tidur. Nah, ini penting banget ya Pak. Penting banget ketika bangun tidur, maka kita harus yang pertama tentunya doa. Nah, setelah doa itu, maka kita harus ingat niat yang pertama kita 5 menit sebelum tidur. Golden time yang pertama, yang sebelum tidur kita lakukan ya, kita langsung ingat Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tujuan saya sebelum tidur terlaksana hari ini. Dan insya Allah itu akan terlaksana. Ada satu hikmah juga Mbak. Jadi kalau orang Eropa mengatakan we are what we think, kita ini apa yang kita pikirkan. Ternyata dalam ilmu hipnoterapis pun diajarkan seperti itu. 5 menit atau 10 menit sebelum tidur itu kontemplasi. Betul. Ya, kita relaksasi. Betul. Jadi ternyata tadi Mbak Rahma menerangkan bahwa apapun yang kita inginkan
yang untuk hari esok, hari depan itu sebelum tidur 5 menit atau 10 menit mungkin Mbak ya. Kalau 5 menit terlalu cepat, 10 menit Iya, ini. Ternyata bayangkan saja sesuatu yang memang kita inginkan. Betul. Bayangkan saja sesuatu yang kita ingin gapai, yang ingin kita sukses. Ternyata betul sekali. Jangan, sayangnya memang betul 5 menit sebelum tidur kadang-kadang kita ini justru berleha-leha, justru kita bermasalah-masalah sendiri. Padahal di situ waktu-waktu golden time, waktu-waktu yang sangat golden atau waktu emasnya kita untuk bisa menentukan hari esok masa lebih baik. depan kita seperti apa sebenarnya di 5 menit. Nah itu padahal kecil sekali kelihatannya, tapi manfaatnya luar biasa itu ya. Betul. Dan ternyata juga setelah bangun 5 menit jangan bangun dulu gitu ya. Jangan bangun dulu. Tapi berpikir dulu sesuatu gitu ya. Berpikir sesuatu langsung bismillah, insya Allah apa yang saya niatkan bisa. Gitu. Wow, luar biasa betul. Jadi apa yang orang Eropa katakan we have to think. Kita ini apa yang kita pikirkan, disinilah golden time-nya. Jadi 5 menit sebelum tidur, 5 menit setelah tidur. Itu ingat-ingat ini menjadi satu sisi di mana kita menentukan hari esok lebih baik lagi dan hebat lagi. Bahkan kan kita akan lalui berapa jam, 12 jam atau 13 jam ke depan. Hanya dengan 5 menit kan kecil sekali. Iya, betul. Tapi sayangnya kita kurang mungkin ya. Saat ini sudah paham nih. Kurang paham yang itu mungkin awalnya gitu. Selalu melewatkan waktu golden time itu. Jadi ternyata golden time-nya 2 mitra. Di awal mau tidur dan di akhir setelah tidur. Betul. Nah, kita niatkan apa yang kita inginkan, kita azamkan apa yang kita inginkan, dan kemudian direfleksi kembali setelah bangun tidur, insya Allah akan menjadi kenyataan dan menjadi nyata ketika kita ingin sesuatu yang kita inginkan. Nah, ini merupakan satu kunci yang diberikan Mbak Rahma nih dari Tahfiz SDIT apa Mbak? Ainun ya, yang di Kalibaru Timur ya. SDIT Ainun yang ada di Tasikmalaya. Iya, kita coba untuk mempraktikkan hal yang seperti itu. Kalau saya sering mengatakan minimal 10 menit setelah sore hari kita mungkin menyisihkan diri atau berhujlah di tempat yang sepi, lalu kita refleksi apa sih yang telah kita kerjakan. Karena sesungguhnya bahwa manusia itu hari ini saja menurut satu teori yang masyhur, kita kalau perempuan berbicara sampai 20.000 kata, kalau laki-laki 8.000 kata. Betul, Pak. Lalu kemudian berapa persenkah yang manfaat? Nah ini mesti kita refleksi gitu. Jadi jangan dihambur-hamburkan begitu saja karena kita nggak yakin hari esok. Media dakwah tuh paling tepat tuh perempuan harusnya, karena 20.000 kata itu betul, harusnya itu menjadi dakwah ya, betul ya. Maka saya sangat sepakat ketika satu konsep mengatakan bahwa madrasah pertama adalah bundanya. Itu sangat sepakat sekali karena memang paling banyak berkata, paling banyak mengajarkan. Betul. Yang harusnya menjadi seorang pendakwah yang utama itu yang perempuan gitu ya. Karena 20.000 kata gitu. Dan ini ada kolerasinya ke sana ya. Kalau kita bedah keilmuannya memang luar biasa. Sayangnya kadang-kadang kita kan nggak mau tahu gitu ya, nggak peduli dengan itu. Padahal kalau kita kaji ke dalam, wow, luar biasa keindahan yang ada di dunia ini. Kita sudah menciptakan sesuatu yang betul-betul Allah berikan kepada kita, dan nikmat yang banyak. Gitu. Sayangnya karena kita lalai dengan itu dan kita buang begitu saja. Betul, Pak. Sekali lagi saya tadi ambil kesimpulan bahwa 10 menit sampai atau 5 menit sebelum tidur golden time. Arahkan pikiran kita, arahkan program otak kita ini ke hal-hal yang lebih baik, yang lebih positif, dan insya Allah jadi kenyataan. Dan setelah itu tidur, dan setelah tidur kita doa, kemudian sama refleksi kembali 5 menit atau 10 menit untuk merefleksikan diri kita untuk hari yang akan lebih baik ke depan. Wah, luar biasa ini mengembangkan kemampuan beradaptasi. Orang-orang yang mampu beradaptasi tentunya orang-orang yang betul-betul berpikir jernih. Dan diantaranya adalah ketika kita mengarahkan pikiran kita menjadi orang yang berpikiran jernih. Iya, betul sekali. Jadi sebelum tidur ya pikiran jernih, setelah tidur juga pikiran jernih. Jadi tidak ada negatif emosional atau. Iya, jadi secara di alam bawah sadar kita sebenarnya ketika dua waktu golden time itu secara tidak sadar atau secara tidak langsung kita sebenarnya sedang mempersiapkan mental kita untuk perubahan yang ada untuk esok hari. Salah satunya tadi adalah manfaatnya adalah beradaptasi, sehingga pada saat kita mengazamkan ada energi-energi positif yang masuk di dalam tubuh kita, sehingga apapun yang terjadi maka kita bisa beradaptasi dengan baik, dari mulai hal yang sederhana mungkin
atau misalkan tiba-tiba hari itu terjadi sesuatu yang memang tidak kita inginkan pada level yang mungkin lebih berat yang seharusnya. Tapi karena memang kita di awal kita sudah masukkan energi positif kita setelah bangun tidur, kemudian ambil wudhu, kemudian sholat, maka akan semakin banyak energi-energi positif dan insya Allah kita akan siap dengan nilai-nilai perubahan yang ada. Nah, ini pembelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Jadi artinya kenapa sih kemudian kita ini kok dikuasai oleh emosi negatif ini? Padahal emosi positif hanya 5 menit saja udah luar biasa sekali. Tapi sayangnya kita terus berpikiran negatif dan negatif terus. Nah, hari ini kita delete yang negatif, kita ganti yang positif. Nanti kalau mau tidur, ingat-ingat sebelum tidur, arahkan pikiran kita, program pikiran kita menjadi orang-orang yang insya Allah luar biasa ke depannya. Dan yakin dengan itu, sehingga kita menjadi betul-betul bisa membuktikan, oh ternyata saya bisa. Memang luar biasa. Manusia itu luar biasa, tidak ada manusia yang kerdil sebenarnya. Hanya permasalahannya adalah tidak terbiasa dengan hal-hal yang luar biasa. Betul sekali. Ya, tidak. Jadi memang dalam perubahan memang pasti akan ada ininya sendiri ya, tantangan-tantangan tersendirinya. Saya pribadi memang mengalami beberapa tantangan-tantangan baik dalam internal maupun eksternal, baik dalam proses maupun dalam perekrutan dan lain sebagainya, proses perizinan dan lain sebagainya. Tapi ketika menghadapi satu pernah memang kejadian kita menghadapi satu berat ya, artinya aduh ini bisa nggak ya dilewati gitu kan, aduh ini bisa nggak ya saya handle atau bisa nggak ya berkelanjutan seterusnya. Tapi ternyata ketika kita berusaha untuk tarik napas dan selalu berpikiran positif bahwa Allah pasti akan memberikan jalan keluar ketika memang kita sudah memikirkan hal yang positif untuk diri kita pribadi. Jadi untuk diri kita pribadi bahwa Allah pasti akan memberikan yang terbaik selama memang hal perubahan itu menuju hal perubahan yang baik dan benar. Jadi insya Allah. Saya sangat sepakat sekali. Kita ini mesti terprogram dengan husnudon saja. Jadi jangan ada suudon. Memang ada sulit istilah. Ya, kadang-kadang sulit ya. Betul. Ada juga yang mengkritisi bahwa kenapa sih harus berpikir positif terus padahal tidak semua orang positif. Betul. Saya yakin begini, kalau kita positif, setidaknya itu ada hal baik untuk kita, setidaknya itu. Betul. Ya, tapi berbeda dengan hal negatif, itu pasti ada hal negatifnya. Kalau negatif berarti kan mendekati hal yang tidak baik. Kalau tidak baik apalah gitu. jadi mestinya memang harus kedepankan yang husnudon, kedepankan positive thinking, dan kedepankan prasangka baik kita terhadap Allahnya, terhadap siapapun. Ini memang perlu berlatih sih. Ini perlu berlatih dan betul-betul memang harus kita laksanakan. Nggak bisa sekedar hanya ngomong, nggak bisa sekedar hanya teori. Tetapi ketika kita praktekkan yang seperti itu berkali-kali, nanti akan jadi biasa. Tadi kata Bu Rahma itu bahwa sadar akan merekam itu. Betul. Karena Alam bawah sadar akan merekam itu, betul sekali. Karena memang apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya adalah apa yang sudah kita impikan di masa lalu. Betul. Secara sadar atau tidak sadar, kita memang sudah menanamkan hal itu mungkin di otak kecil kita. Betul. Oh, saya mungkin dulu. Mungkin kalau misalkan Bapak tarik napas, mungkin bisa mengenal, oh mungkin iya saya dulu memang ingin berbicara dengan orang banyak, atau oh iya memang saya ingin mendirikan sebuah yayasan yang mungkin tadinya mungkin tidak spesifik ya, tapi memang ada terbesit seperti itu dan akhirnya di kemudian hari itu menjadi nyata sebenarnya. Karena apa? Karena ada dorongan, keinginan untuk menciptakan memang hal yang baru, langkah yang baru. Betul. Gitu. Dan memang gini, apapun yang kita dapat hari ini kan hasil kerja kita masa lalu kita. Betul. Ya, kita dapat hari ini. Nah, apapun yang kita dapat hari depan, hari inilah kita mulai mengerjakannya. Karena nanti hasilnya di hari depan gitu ya. Jadi kalau kita mau hari depan kita lebih baik ya hari ini kita mulai. Kata orang bijak mengatakan kalau kita ingin giginya putih ya bersihkan sekarang. Betul. Jangan besok-besok gitu. Jangan tunggu nanti. Iya, jangan nanti kan. Dan ini memang nyata sekali. Jadi apa yang hari ini kita nikmati adalah hasil pekerja kita di masa yang lalu dan kita harus berbeda dengan yang akan datang. Jadi siapapun sama saja kalau kita hari ini dan hari depan itu sudah rugi. Jadi harus berbeda dan harus lebih baik lagi. Jadi jangan pernah ada kata-kata kok begini-begini aja ya. Ini ada yang salah berarti kalau gitu. Jadi ada tips dari saya kenapa alhamdulillah terus berjalan lembaga yang ada, bahkan insya Allah mungkin akan mengembangkan lembaga berikutnya. Insya Allah niat kami mau mendirikan SMP lagi di SMP Tahfiz di Tasikmalaya. Ke depan beranjak terus ya.
kita doakan ya pemirsa dan Bapak gitu ya. Ada 3 tips dari saya untuk mencoba hal baru. Yang pertama adalah motivasi. Yang pertama motivasi. Motivasinya dulu kita cari. Kita mau ngapain sih? Kita motivasi diri kita bahwa kita bisa kok. Kita bisa. Bisanya gimana? Bisanya dengan cara ikhtiar belajar. Bisanya dengan memperbanyak relasi. Sehingga banyak masukan-masukan dari mungkin orang-orang yang memang mumpuni di bidangnya sebelumnya. Nah, itu yang pertama adalah motivasi untuk terus ayo semangat kita niatkan memang untuk kemaslahatan orang banyak gitu ya. Terus yang kedua adalah disiplin. Iya, betul. Kadang motivasi aja tidak cukup. Tapi karena kita tidak disiplin dan kita tidak pintar memanajemen waktu, akhirnya itu akan terputus begitu saja. Jadi itu ada 3 tips dari saya. Pertama adalah motivasi yang kuat, yang kedua adalah disiplin atas apa yang kita tanamkan. Kemudian yang ketiga adalah bisa memanage waktu dengan baik. Saya diberikan waktunya lah ya. Karena sekali. Kalau tanpa memberikan waktu juga ngawur akhirnya. Bisa seenak-enaknya gitu. Jadi ada contoh gitu ya. Memang satu hikmah mengatakan siapapun yang ingin sukses ya ditunjang oleh 3 hal tadi. Dan di antaranya adalah punya planning besar, big plan. Atau katakanlah saya rencananya ini, tapi kekeh dengan rencana itu, fokus, tidak kemana-mana. Yang kedua perseverance atau tekun. Orang tekun juga luar biasa. Istiqomah tadi istilahnya bahasanya, Bu. Istiqomah atau tekun atau disiplin diri yang tinggi. Dan ternyata disiplin itu juga menentukan Anda akan menjadi orang yang sukses. Ya, katakanlah tadi, kalau saya disiplin terhadap apa yang kita inginkan, ya tercapai. Betul sekali. Dan yang ketiga itu time bound, berikan waktu betul. Apapun yang kita rencanakan berikan waktunya, atau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun saya harus seperti ini, sehingga akan tercapai dengan baik. Kalau nggak punya diberikan waktunya, bisa jadi ngawur-ngawuran ya. Betul, saya enak-enaknya gitu. Dan akhirnya tidak sesuai dengan tujuan kita di awal. Bisa mundur. Bisa mundur, bahkan bisa jadi ketika menghadapi suatu persoalan yang mungkin itu sebenarnya tantangan untuk melangkah jauh lebih baik ya, tapi akhirnya karena tidak ada manajemen yang baik, kemudian tidak diatur disiplinnya, bisa jadi memang itu akan putus di tengah jalan. Nah, ini pentingnya kita memanage waktu dengan baik ya. Pentingnya kita fokus dengan apa yang kita inginkan. Pentingnya kita juga apa? Disiplin diri yang tinggi. Wow. Kalau nggak disiplin diri ngawur jadi nggak tercapai ya, apapun nggak tercapai. Nah, ini diajarkan sama Mbak Rahma baik sekali untuk kita semua. Semoga kita bisa menerapkan yang seperti itu. Di antaranya dari apapun kita berikan waktunya, apapun kita fokus di dalamnya, dan apapun yang kita inginkan itu, ayo kita guide betul-betul sampai betul-betul kita grab atau kita guide atau kita raih. Jadi jangan setengah-setengah gitu ya. Dan itu terjadi di sana pembelajaran, Bu. Ada yang untuk tingkat-tingkat orang tua begitu di. Kalau untuk SDITA itu sendiri, alhamdulillah ada yang namanya parenting, menyemangati orang tua, bagaimana cara pembelajaran kepada anak, kemudian bagaimana cara menjaga hafalan anak-anak ya. Ini karena saya sendiri yang megang di Tasikmalaya, jadi alhamdulillah kemarin mendapatkan berita yang luar biasa, dapat plus dari pemerintah Kota Tasikmalaya sendiri, baru berjalan setahun, tapi anak-anaknya sudah selesai juz 30 dalam jangka waktu 1 tahun, bahkan hafalannya itu sangat kuat ketika diuji publik. Nah, disinilah sekolah atau kami sebagai lembaga berupaya bahwa yang belajar tidak hanya anaknya saja, tapi orang tua pun dikasih motivasi bagaimana menjaga di rumah, karena terkadang di sekolah kebanyakan adalah di sekolah terjaga, tapi pulang ke rumah ya kembali dengan ritmenya masing-masing gitu ya. Jadi kita luar biasa Mita ya, kita mendapat banyak ilmu sekali nih, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ini menjadi satu titik di mana kita akan lebih baik ke depan, dan kita akan betul-betul mengarahkan jiwa raga kita untuk menjadi orang-orang yang seperti ini. Kalau yang ketiga kita lihat lagi Mita. Nah, kan tadi manfaat mencoba hal baru adalah ketiga itu memperluas relasi. Nah, kalau mitra mau mencoba hal baru dan berani dengan hal baru, berarti ternyata mitra juga akan mendapatkan relasi baru lagi. Dan seandainya saja mitra bisa networking atau bisa membuat jaringan, kayak apa luar biasanya. Karena banyak sekali yang bisa kita lakukan ketika kita banyak hubungannya. Nah, kalau menurut Mbak Rahma gimana nih?
memperluas relasi? Betul sekali Pak. Pada dasarnya adalah ketika kita mencoba hal baru, tentunya akan ada proses di mana kita akan bertemu dengan wajah-wajah baru. Iya, iya betul. Dengan orang-orang yang baru, gitu ya, dengan situasi yang baru dan dengan lingkungan yang baru. Disitulah dan akhirnya kita bisa menambah persaudaraan yang baru. Betul. Akhirnya menambah suatu relasi yang baru. Dan insya Allah ketika kita membangun relasi yang baik dengan orang lain, ya, kita bagus secara emosional, ya, dalam hal ini mungkin interaksi kita dengan orang lain, gimana saling menghargai, gimana saling menghormati satu sama lain, dan itu terjadi relasi yang sangat baik sehingga itu membawa dampak baik terhadap lembaga yang mungkin kita sedang kembangkan saat ini. Karena memang betul mestinya kita punya konsep 1+1 kan sama dengan tak terhingga. Betul. Artinya kalau saya punya teman satu si A punya 10 teman dikenalkan ke saya kan 1+1 sama dengan 12 gitu. Jadi seperti itu akhirnya. Ya. Kenapa? Karena relasi baru. Karena akhirnya berantai ya Pak ya. Iya. Dan ini betul harusnya kita pakai yang seperti itu. Jadi kenapa? Dan nyatanya ketika kita punya relasi baru dan banyak, doanya juga banyak ke kita. Ya. Nggak ada ruginya sama sekali. Betul sekali. Nggak ada ruginya untuk menjalin silaturahmi dengan orang-orang lain. Jadi saat ini adalah saat yang paling mudah lah untuk bisa meraih teman yang paling banyak, sekalipun melalui medsos atau melalui internetnya. Tapi karena memang zamannya, kita tidak terbatas lagi. Selama mereka punya internet, bisa kita raih, bisa kita guide untuk menjadi teman kita. Yang penting jangan lupa kopi darat sih. Iya, kopi darat. Betul. Karena kopi darat itu akan menentukan relasi kita berlanjut atau tidak. Sekalipun tadi dengan medsos, ya sekali-kali kopi darat itu akan lebih afdol ya. Akan lebih afdol, ketemu sekali. Pada akhirnya akan bisa bersalaman. Akan bisa, akan bisa menyamakan visi misi. Oh ternyata visi misinya sama dengan kita, dan akhirnya relasi itu berkelanjutan. Insya Allah seperti itu. Nah ini mitra, ketika mau mencoba hal baru kita mendapatkan memperluas relasi. Kalau yang selanjutnya kita lihat lagi Mbak Rahma, memberi pengetahuan baru. Ya. Tentu ya kalau kita mencoba hal baru, tentu hal-hal baru dapat di situ, termasuk ilmunya ya, termasuk hal-hal yang mungkin sebelumnya belum kita pelajari lah, di situ kita mendapatkan. Dan nyatanya memang ketika kita mencoba hal baru berarti semuanya baru. Semuanya baru. Sekali, semuanya baru. Nah, apapun baru. Nah, disinilah kita akan menjadi kaya karena bertambah ilmunya, bertambah relasinya, bertambah segala-galanya. Kalau menurut Rahma, bagaimana keterangan ini memberi pengetahuan baru? Ya, betul sekali. Karena bagaimanapun ketika kita menambah relasi dan akhirnya bisa jadi memang relasi kita lebih berpengalaman dari kita. Sehingga mereka bisa memberikan masukan-masukan yang berarti untuk kita. Nah, makanya kenapa manfaatnya membuka atau membawa hal baru adalah salah satunya membawa pengetahuan baru yang bisa jadi disampaikan melalui orang-orang yang mungkin lebih pakar dari kita, sehingga kita harus siap dengan perubahan-perubahan itu. Nah, perubahannya adalah itu nilai-nilai yang baru, pengetahuan yang baru. Jadi kita terbuka dengan wawasan yang baru. Betul. Jadi hal seperti perubahan itu memang pasti terjadi untuk kita ya. Dan ternyata nyatanya memang seperti itu. Ketika kita mencoba hal baru berarti ada yang baru. Dan indahnya ini ketika kita mau menerimanya, apapun bentuknya, umpamanya yang kita coba belum berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan, nggak apa-apa. Minimal ada di situ ada bekas bahwa kita pernah mencoba. Minimal ada bekas di situ bahwa kita memahami ini. Minimal ada hal baru bahwa kita ternyata ke depan mampulah seperti ini. Nah ini indahnya kita ketika kita mau keluar dari zona nyaman kita dan kemudian mencoba hal baru. Dan manfaat yang keempat adalah memberi pengetahuan baru. Lah, salah satunya adalah ketika kita bertemu dengan Mbak Rahma di sini, pengelola tahfiz, pengelola sekolah formal non formal yang ada di Kalu Baru Timur, yang insya Allah ayah bunda ketika inginkan anaknya tahfiznya hebat, kemudian di dalamnya juga memahami tafsirnya hebat, ya datang saja ke sana ya. Kapanpun bisa diterimanya. Insya Allah selama pendaftarannya belum ditutup Pak. Ya. Jadi selama pendaftaran belum ditutup berarti diterima. Diterima. Ya, insya Allah seperti ini Coach dan sekitarnya, alhamdulillah ya ketemu guru kita yang luar biasa ini, dan mudah-mudahan aja menjadi satu hal baru bagi kita untuk mendapatkan ilmu baru di SD IT Ainun. Ainun Mata ya Bu. Itu Ainun Mata, betul Pak. Jadi SD IT Ainun ini yang di Tasikmalaya itu
nama anak saya. Iya. Anak ketiga saya. Nah, inilah yang memotivasi saya untuk mencoba hal baru, membuat lembaga karena terinspirasi oleh anak saya sendiri. Sedikit saja sepenggal cerita ya, bahwa Ainun ini lahir dulu prematur. Dan setiap orang yang melihatnya selalu bilang sabar ya. Artinya sepertinya tidak ada habisnya, denyut kehidupan lagi gitu ya. Tapi qadarullah, Allah memberikan takdir yang lain. Anak ini tumbuh sehat, ceria dan pintar, Pak. Jadi makanya akhirnya terinspirasi. Oh, Masya Allah, anak ini memberikan keberkahan tersendiri bagi kami, sehingga akhirnya menjadi salah satu motivasi buat saya untuk mendirikan suatu lembaga yang bisa anak-anak biar pintar. Pintar, terutama untuk hafalan Quran. Jadi artinya ada gambaran nyata ya dari awalnya. Betul sekali. History, dijadikan sejarah. Betul sekali. Hari ini menjadi satu lembaga yang memang bersejarah, sangat bersejarah. Sangat-sangat bersejarah bagi kami pribadi. Wah, luar biasa. Nah, jadi apapun ternyata kalau kita ambil hikmahnya pasti ada nyata bahwa ternyata apapun yang diberikan positif dan apapun yang diberikan akan mendapatkan sesuatu yang hebat untuk kita semua. Jadi tidak bersengut ya Bu, tapi ternyata justru menjadi motivasi, menjadi inspirasi, dan saya nyatanya hari ini bisa menjadi kenangan yang sangat indah. Masya Allah. Yang kelima kita lihat mitra, yang kelima adalah menciptakan kenangan. Betul ya, kalau kita mau mencoba hal baru berarti ada kenangan tersendiri dengan hal baru yang tadi diceritakan Bu Rahma atau Mbak Rahma nih, dari putrinya yang pada waktu itu orang mengatakan sabar, akhirnya sekarang lebih sabar lagi nih. Lebih hebat lagi kesabarannya. Dan jadi satu lembaga yang luar biasa yang saat ini insya Allah manfaatnya untuk kita semua ya. Mudah-mudahan maju, mudah-mudahan lembaganya bisa menjadi lembaga yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Paling depan lah gitu, yang the best di utara ini ya. Tahfiz dan tafsirnya, dan saya sangat mendengarnya itu sangat bangga sekali, senang sekali ketika ada lembaga yang menghafidz Quran sekaligus tafsirnya di dalamnya. Itu nggak kecil seperti itu. Dan anak kita butuh yang seperti itu. Betul sekali, walaupun mungkin dengan penjelasan yang sederhana ya. Artinya memang karena dari tahap perkembangan anak juga kita harus menyampaikan dengan yang sederhana. Kalau misalkan beda dengan level mahasiswa dengan meneliti. Tapi kalau untuk anak-anak, gimana caranya kita mencari cara untuk menyampaikan isi Al-Quran ini secara sederhana. Iya, betul. Jadi bahasa anak-anak. Iya, bahasanya anak-anak. Dan alhamdulillah memang ada tantangan-tantangan tertentu yang namanya saja kita berada di atmosfer Kalibaru ya Pak ya. Jakarta Utara, pinggir laut, sudah pasti atmosfernya berbeda dengan orang-orang yang di tengah kota atau di Jakarta Selatan dan lain sebagainya. Tapi kita juga belajar dari satu penemu Honda ya. Sairo Honda itu pertama sekali membuat satu titik di mana akan terkenal. Dari mana? Dari bawah pohon bambu. Tempat buat masalah sebenarnya. Betul sekali. Tempat yang orang di luar prediksi bahwa itu akan menjadi hebat dan besar. Mendunia. Betul sekali. Masya Allah. Ini diantaranya ya. Makanya kan Ki Hajar Dewantara mengatakan, dimanapun Anda berada, disitulah madrasah Anda. Ini saya sepakat sekali. Siapapun Anda bertemu, jadikan dia guru Anda. Dan masalah apapun, jadikan dia ilmu untuk Anda. Kan luar biasa. Dan hari ini saya sedang belajar dengan Bapak. Jadi mestinya seperti itu. Jadi ya saya sangat appreciate sekali, dan dimanapun berada ketika kita mengatakan bahwa itu yang terbaik ya, yuk datang ke sana gitu. Itu yang ada di situ ya, yuk datang ke sana, kita dukung sehingga menjadi hebat, menjadi besar, menjadi luar biasa. Betul. Ini loh di utara mungkin satu-satunya yang baru, karena saya baru dengar ini. Tahfiz. Ada lembaga tahfiz yang sekaligus juga. Jadi di SMP Al-Islamiyah itu belajarnya itu mereka masuk dari jam 9 pagi Pak. Jam 9 sampai jam 12 mereka menghafal Quran di masjid. Membentuk halaqah Al-Quran dengan guru-gurunya, didampingi oleh guru-gurunya, dan guru-gurunya juga ada jadwal rutin wajib menyetorkan hafalan sama ustadznya dan ustazahnya, setoran hafalannya. Alhamdulillah 11 tahun berdiri, rata-rata guru-gurunya 11 juz sudah menghafal Al-Quran, karena mereka diwajibkan. Nah, dari abis zuhur baru anak-anak mulai belajar sekolah, materi-materi dari kedinasan, itu sampai dengan 5:30 sore. Luar biasa ya, ini yang full day ya.
full banget kayaknya Pak. Iya benar. Dan saya rasa sangat sedikit kemungkinan mereka untuk ikut tawuran Pak. Iya. Kenapa? Karena mereka udah capek. Udah capek. Terakhir iya, karena dari jam 9 pagi mereka sudah masuk ke masjid, semua diarahkan oleh guru-gurunya membentuk kelompok kecil. Mereka menghafal sesuai dengan jatah pembagian kelompoknya. Misalkan di juz 30 level 1, level 2 juz 29 gitu dan sebagainya. Indah sekali ya. Memang itu yang diinginkan oleh kurikulum 13 pada waktu itu. Iya, betul. Jadi berkelompok-kelompok gitu. Belajarnya nggak banyak orang gitu. Sampai sekarang itu masih dilakukan dan untuk gurunya juga wajib. Jadi bukan hanya mungkin kebanyakan lembaga hanya menyuruh anaknya saja. Betul. Tapi gurunya kadang-kadang lewat, role model. Akhirnya benar-benar menjadi role model. Jadi mereka diwajibkan 1 bulan itu 1 juz. Oh, itu ya. Targetnya. Emang ada yang lama ya, itu tergantung. Tapi saya yakin sekali ya, kecerdikan anak itu luar biasa sih. Mampu banget lah seperti itu. Iya, ya. Asalkan tadi ya ada motivasi yang tinggi di dalamnya itu. Betul sekali. Dan orang tuanya pun mendukung dengan sangat itu ya. Betul sekali. Banyak sekali respon-respon positif yang kita dapatkan ya. Jadi karena memang atmosfernya Kali Baru ini adalah keras, kemudian di pinggir laut dengan heterogennya masyarakat, ya begitu berwarnanya masyarakat. Saya justru ada satu hikmah yang luar biasa ya ketika bicara Kali Baru. Karena kan image-nya sangat negatif di Kali Baru itu. Sekali. Kebanyakan preman katanya kan. Baru selincing ini. Ternyata ada satu lembaga yang dimana Al-Quran berdiri di situ. Betul. Luar biasa. Jadi anak-anak yang Al-Quran berjalan ya. Betul. Anak-anak kita ini. Alhamdulillah mereka lulusan itu minimal mereka punya hafalan minimal sekali 2 juz itu sudah disetorkan dan minimal mereka mutkin dalam 1 juz. Mutkin ya Pak, bukan selesai tapi mutkin hafalan 1 juz. Wah, luar biasa ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Tempatnya ini di pojokan sana. Betul. Di pinggiran masuk laut. Gangan. Di gangan lagi. Masuk gangan. Tetapi hebat isinya luar biasa. Saya nggak bisa membayangkan. Jadi artinya tadi saya katakan Sohir Honda saja sih dimulai dari bawah pohon bambu yang menjadi luar biasa sekali. Nah, ini contoh kedua ada di sini. Tapi yuk kita dukung untuk menjadi sekolah yang luar biasa, yang hebat, yang insya Allah manfaatnya juga hebat ke masyarakat. Karena masyarakat kita sangat butuh yang seperti itu. Dan disinilah tempat di mana kita akan memulai belajar. Mungkin saya akan belajar itu. Kita lihat yang ke-6. Jadi mencoba hal baru, ternyata yang ke-6 adalah mengubah cara berpikir. Betul. Orang-orang yang senang dengan hal baru itu artinya growth mindset. Betul. Ya tidak hanya seperti itu. Jadi artinya masih luas banget lah. Apapun yang kita lihat kan hanya batas horizon. Tapi di sana di belakang itu masih banyak sekali yang belum kita lihat. Dan ternyata ada. Gitu ya. Betul sekali Pak. Memang ini kita harus terus-menerus menggali apa yang belum kita tahu. Iya betul. Padahal ada itu ya. Padahal harus kita gali. Ada, besar sekali. Artinya kita jangan pernah merasa bahwa oke, saya sudah cukup loh sampai dengan misalkan saya sendiri, saya sudah selesai nih, sudah belajar tafsir, sudah. Kita tidak boleh seperti itu. Karena ternyata semakin kita pelajari sesuatu, kita akan merasa bahwa ternyata kita belum tahu apa-apa. Karena ternyata kita hanya tahu sepersekian persennya saja. Jadi kita harus memotivasi diri kita bahwa ayo kita pelajari hal-hal yang mungkin di luar sana masih banyak loh hal-hal baru yang kita pelajari. Wah, luar biasa betul. Dan ini nyata betul. Dan kita jangan cepat puas ya. Betul, jangan cepat puas untuk pengetahuan ya Pak. Jadi untuk pengetahuan kita tidak boleh cepat puas. Iya, ternyata semakin dalam kita menggali, semakin kecil kita gitu. Masih banyak lagi. Harusnya bagus. Memang seharusnya ketika kita mempelajari sesuatu, kita harusnya merasa bahwa kita tuh belum ada apa-apanya ya. Belum ada apa-apanya ya. Jujur ketika ngambil jurusan tafsir ini, awalnya saya 1 matematika. Nyebrang sekali ya Pak. Nyebrang samudra. Awalnya S1 itu saya matematika. Saya salah satu pelatih Olimpiade Matematika TKI. Gitu ya. Kemudian Allah amanahkan tadi keluar dari sekolah negeri ya, kemudian memutuskan untuk berhenti. Allah mengamanahkan suatu lembaga pondok pesantren, saya mengelola di sana dan akhirnya saya lebih dekat lagi dengan Al-Quran dan saya langsung merasa kenapa saya nggak mengkaji ya. Gitu. Oh, jadi ternyata
Mbak Rahma ini awalnya memang ahli matematik ini, sampai ke Olimpiade matematiknya. Iya, alhamdulillah selama 2 tahun diamanahkan memegang anak-anak untuk OSN, untuk tingkat TKI, SMA waktu itu ngajar. Jadi wah luar biasa memang ya. Orang kadang-kadang kita nggak tahu persis apa yang terjadi pada kita. Betul sekali. Jadi artinya kita harus mencari apa ya? Kalau misalnya kita penasaran, kita mempelajari Al-Quran, kita sudah baca Al-Quran, kita menghafalnya, menghatamkannya, kemudian kayak terbesit, ya Allah, kok kayaknya saya sendiri kayaknya memang harus ada yang digali deh. Apa ya? Oh ternyata semakin kita gali si Al-Quran, kita akan semakin merasa, ya Allah ternyata kita tuh nggak ada apa-apanya sama sekali. Jadi betul-betul mendapatkan yang seperti itu. Betul. Nah, kalau saya bisa mengambil kesimpulan lagi, tapi saya yakin sekali nih, ilmu manteksnya sangat luar biasa. Karena matematik dan dia dikorelasikan dengan Al-Quran dan Al-Quran. Mitra, sungguh luar biasa ini. Kita berbicara dengan salah satu narasumber yang tidak jauh dari kita dan saat ini sedang membina, mengajarkan dan mengadakan tahfiz sekaligus tafsirnya di dalamnya untuk ayah bunda yang di wilayah Koja nih, yang dekat banget lah, Cilincing atau Koja atau Tanjung Priok. Jadi saya kira nggak jauh kalau ke Kalibaru Timur itu. Betul. Nah, di sana cari aja lah mana sih yang Jadi memang ketika Al-Quran kita libatkan, ketika Allah kita libatkan, ada satu relevansi antara kecerdasan IQ dengan kecerdasan EQ. Ketika kita berdekatan dengan Al-Quran, maka yang diasah adalah kecerdasan EQ. Dimana yang kita tahu bahwa kecerdasan EQ ini mempengaruhi 80% dari kesuksesan seseorang. Betul sekali ya, dari hasil riset itu ya. Dimana EQ ini adalah emosional ketika bertemu dengan orang, ketika berempati. Nah inilah kecerdasan EQ inilah yang ditumbuhkan salah satunya di SMP Al-Islamiyah. Kenapa diasah terus dengan Al-Quran, menghafal, diingatkan tentang sifat-sifat Allah. Tujuannya adalah untuk mengasah EQ-nya. Iya, EQ itu emotional quotient. Jadi seharusnya itu dulu sih, digladi dulu. Betul. Diperdalam dulu sebelum yang lain. Betul sekali. Sehingga mental kita kuat banget. Iya, betul. Ini sebagai pagar yang luar biasa untuk kita, yang sebagai bentengnya lah untuk segala ilmu. Dan insya Allah di SD Ainun diajarkan yang seperti itu. Betul sekali. Kita lihat yang ketujuh. Mengurangi risiko penyesalan. Betul, kalau orang nggak pernah mencoba itu rasanya menyesal karena biasa-biasa aja. Sukses itu kan bukan seperti yang kita katakan punya segala-galanya. Sukses itu ketika kita mau bergerak dari satu titik ke titik yang lain, itu sukses tuh. Nah, gagal itu apa? Gagal itu kan ketika kita diam, kita tidak berbuat apa-apa. Termasuk diantaranya adalah ini, kita tidak berbuat apa-apa ya kita nyesel akhirnya kan gitu. Nah, mencoba hal baru termasuk mengurangi risiko penyesalan. Jadi nggak ada penyesalan sama sekali. Kalau Mbak Rahmat tadi menerangkan apa di risiko penyesalan itu? Jadi dari resiko penyesalan itu adalah suatu proses di mana kita belajar dari proses belajar. Iya. Karena tentunya proses belajar ini ada rintangan-rintangannya tersendiri. Dari rintangan-rintangan yang kita hadapi, ketika rintangan itu bisa kita lewati, maka disitulah terjadi proses belajar. Jadi proses belajar itu bukan berarti buka buku, terfasilitasi dengan internet dan lain sebagainya. Belajar adalah yang diambil adalah prosesnya. Iya betul, so prosesnya. Makanya kenapa akhirnya bisa bercerita, kemudian mendapat relasi, karena di dalam itu ada proses menuju ke sana. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, ayah bunda nih, never too late to study. Nggak pernah ada kata lambat untuk belajar. Betul sekali. Diterima semua di sana. Di Kalibaru Timur nih, siapapun yang datang terima semua. Walaupun sudah udur ya Bu. Betul. Nggak masalah ya. Insya Allah kalau misalkan memang mau meluangkan waktu, di sana ada guru-guru dan ustadz-ustadz yang ketika memang tidak ada jam ngajar ya, tentunya karena kewajibannya memegang jadwal anak-anak, mungkin bisa, saya mau belajar Al-Quran, silakan datang. Alhamdulillah, artinya welcome lah kepada siapapun nih, mumpung masih ada, mumpung masih bisa nerima. Ayo rame-rame ke sana, ke Kalibaru Timur. Ada tulisannya, ada papan ya? Ada SMP Al-Islamiyah. Al-Islamiyah ya, sama SD Ainun. SD Ainun ada di Tasikmalaya. Oh, kalau ini SMP-nya Al-Islamiyah. SMP Al-Islamiyah. Ya.
Jadi mudahlah kalau nanya juga pasti tahu. Betul Orang Kalibaru cuma satu. Betul sekali. Enggak banyak Kalibaru cuma satu. Iya, Kalibaru Timur sama Barat. Barat Iya. itu yang pengasinan, Iya. ya Timur itu bagian perumahan warga. Betul ya. Kalibaru Barat sama Timur adanya. Yang terakhir kita lihat lagi. Siapa nih yang mau mencoba hal baru ternyata mampu berpikir besar. Dan betul sekali orang yang mencoba hal baru itu pasti pikirannya kan luas banget dan dia akan berkembang banget. Jadi kalau saya katakan tadi mindset yang grow well, mindset yang tidak hanya itu saja tapi justru berkembang. Kalau Mbak Rahman menerangannya gimana nih? Betul. Jadi dengan kita berpikir untuk sesuatu yang baru, otak kita akan sering terasah. Betul. Jadi otak kita akan sering berpikir kritis. Iya. Setelah ini, apalagi yang akan kita lakukan? Kita mau melakukan A, apa sih yang kurang? Iya. Kita mau melakukan B, kelebihannya di mana sih? Kekurangannya di mana? Iya. Akhirnya pemikiran-pemikiran kita akan siap dengan hal yang lebih besar lagi. Iya, betul sekali. Sangat luar biasa. Jadi critical thinking di sini ada. Jadi ternyata kalau kita mencoba hal baru, katanya, apalagi ini ke depan, apalagi betul. Sampai banyak sekali dan kita mampu. Akhirnya kita mempelajari sesuatu yang baru lagi. Iya. Jadi itulah akhirnya menantang untuk mencoba sesuatu yang baru. Iya. Wah, luar biasa. 8 hal yang dibawakan Mbak Rahman ini kepada kita semua sebagai pembelajaran awal. Mudah-mudahan nanti kita undang lagi untuk bicara banyak lagi bagaimana cara-cara kita bisa menghafal Quran, mentafsir Quran, atau bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran yang paling enak seperti apa, dan dijadikan Al-Quran itu panutan kita. Jadi bukan hanya slogan omongan atau lip service, tetapi nyata dalam hati kita pun akan menjalankan yang seperti itu. Sehingga kita seperti doa kita nanti, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Jadi insya Allah seperti itu. Jadi tidak hanya doa aja tapi paham yang sebenarnya. Nah, ini yang kita inginkan yang seperti itu ya. Mudah-mudahan mitra dan siapapun yang sekarang sedang bergabung dengan kita di channel TVGIC atau Radio FM 107.7, yuk rame-rame kita mencoba berpikir jauh lebih baik ke depan lagi dan berpikir besar lagi. Kita belajar lagi dan ada guru kita di sini. Insya Allah juga ketemu lagi offline atau darat ya. Datang ke SMP Al Islamiyah di Kalibaru Timur. Insya Allah di sana ditemui gampang dan tidak susah katanya. Siapapun yang mau belajar Al-Quran, datanglah ke sana dan insya Allah putra-putri yang mau belajar tahfidz pun diterima. 24 jam terbuka, nggak pernah tutup ya? Kalau untuk operasional mungkin cuma sampai jam 5 sore, Pak. Iya betul. Tapi kalau misalkan chat dan lain sebagainya, ya mungkin akan dibalas pagi, tapi silakan dikirim untuk bertanya dan lain sebagainya. Oke. Artinya konsultasi boleh kapan saja datang. Kapan saja. Tapi ya tetap ada batasnya. Tidak di atas jam 9 malam. Iya, di atas jam 9 malam. Karena sepertinya sudah mati handphonenya. Iya. Terima kasih Mbak Rahma. Saya panggil Mbak aja, masih muda sekali dan hebat luar biasa narasumber kita hari ini. Mudah-mudahan nanti ketemu lagi, kita undang lagi kemari untuk bicara lebih banyak lagi tentang hal-hal yang kaitannya dengan kehidupan kita, yang erat kaitannya dengan Al-Quran yang jelas. Karena kita mesti tidak jauh dari Al-Quran, dan Al-Quran itu sebagai panutan tidak hanya apa, kita kan hanya lip saja, kita hanya ngomong saja, tapi akan ada bukti-bukti yang nyata yang bisa kita mungkin saja kali ini kita lihat, kali ini kita rasakan. Betul. Terima kasih sekali lagi Mbak Rahma sudah sampai ke studio kami. Kita bincang-bincang sudah 1 jam penuh nih, 1 jam lewat 5 menit. Mudah-mudahan menjadi manfaat, tapi tidak bosan-bosan. Kita akan undang lagi dan mungkin juga dengan santrinya boleh di bawah 1 atau 2 sebagai bukti ya, sebagai witness lah, bahwa ada santri yang seperti ini, itu akan lebih hebat lagi. Jadi tidak hanya ucap mitra, tapi bukti nyata. Ini ke depannya. Demikian, Mbak Rahma. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan insya Allah kita ketemu di lain waktu. Sama-sama. Dengan tema-tema yang berbeda tapi searah, sejalan. Dan menuju kebaikan serta ilmu yang lebih luas lagi. Amin. Mitra, alhamdulillah kali ini kita sudah selesai 1 jam perbincangan kita dengan Mbak Rahma, pengelola SMP Al-Islamiyah Tahfidz Quran di Kalibaru Timur, dan insya Allah kita semua beramai-ramai datang ke sana untuk belajar bersama tentang tahfidz Quran, karena kita adalah pemilik Al-Quran. Kita ini pemilik Al-Quran dan harus betul-betul menjiwai serta nyata kita punya ilmunya. Kurang lebihnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.